Baik, sebelumnya apakah pemateri sudah bergabung? Sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada pelatihan kita kali ini. Kenalkan, nama saya Radisha Putri Maharani, selaku moderator yang akan memandu kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Adapun judul pelatihan kita yaitu problem yang berpeluang sebagai bisnis yang akan dibawakan oleh saudari Akilah Iva Lutfia. Nah, untuk mengefisienkan waktu kepada pemateri, waktu dan layar saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi pemateri pada pelatihan online UMKM Rumah BUMN. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Problem Berpeluang Bisnis. Boleh next slide? 19 bos. Baik. Selanjutnya design thinking in define problem case. Yang pertama, mengapa seorang pebisnis harus mampu mengidentifikasi masalah? Selanjutnya, apa hubungan antara masalah dan peluang? Jadi eh, kedua pemikiran ini akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya next slide. Adapun yang melatar belakangi topik ini yaitu pada dasarnya sebuah produk atau layanan adalah perwujudan dari solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Untuk bisa dikembangkan menjadi sebuah bisnis, permasalahan tersebut tentunya harus dialami oleh banyak orang ataupun masyarakat. Rangkaian aktivitas untuk eksplorasi dan analisis potensi diri, lingkungan sekitar, inspirasi bisnis, dan lingkungan industri yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tentunya akan membantu kita dalam melakukan identifikasi permasalahan yang nantinya akan berpeluang menjadi suatu bisnis. Next slide. Tes, tes. Mohon maaf, mungkin materinya bisa diperbaharui. Baik, terima kasih. Saya lanjut. Jadi, terdapat tiga kriteria problem dan solusi dalam sebuah bisnis agar menjadi lebih baik. Sebelumnya, masalah yang dialami oleh konsumen sangat berpengaruh pada seberapa besar minat pasar terhadap nilai dan produk atau jasa yang kita tawarkan melalui bisnis kita ataupun value proposition. Dalam buku Change by Design yang ditulis oleh Tim Brown, masalah yang dialami oleh konsumen menentukan tingkat desirability terhadap suatu produk atau jasa. Saat suatu produk atau jasa dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh banyak orang dan belum ada penyelesaian yang sejenis, maka buyer atau
akan tinggi. Nah, ini salah satu syarat untuk mengembangkan produk ataupun jasa tersebut menjadi sebuah bisnis. Maka dari itu, kita perlu memetakan semua permasalahan konsumen yang terkait dengan industri kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang pertama di sini ada desirability atau daya tarik ke pengguna. Disability, disability di disability untuk sebuah produk atau layanan. Daya tarik ini terkait dengan daya tarik produk tersebut bagi target ataupun konsumen. Jika sebuah produk tidak menarik, tentunya produk tersebut tidak akan dibeli ataupun digunakan. Selain, mohon maaf masih next sebelumnya. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada feasibility atau kelayakan dan kesiapan untuk produksi. Kelayakan ini adalah suatu kriteria kedua yang perlu dipertimbangkan yang mengacu pada kepraktisan dalam membuat sebuah produk. Produk yang layak adalah produk yang dapat dibuat menggunakan teknologi dan sumber daya yang ada ataupun mudah diperoleh. Nah, untuk mengevaluasi kelayakan suatu produk, tentunya sebuah pelaku usaha atau pengusaha harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti dapatkah teknologi yang dibutuhkan ataupun dikembangkan dalam jangka waktu yang wajar dan dengan biaya yang wajar. Yang kedua juga harus mempertimbangkan terkait hal ini biasanya dapat dilakukan oleh banyak pengusaha lain. Nah, dengan menggunakan perangkat lunak yang ada, seringkali yang dibutuhkan hanyalah orang-orang yang terampil untuk menyelesaikan eh, produk tersebut dengan yang dengan lebih cepat. Nah, itulah sebabnya di Mindless diberitahukan bahwa bekerja dengan tim merupakan yang sangat salah satu cara yang sangat efisien. Selain itu juga eh, dapatkah kemampuan operasional perusahaan ini akan mendukung penciptaan dan pendistribusian produk tersebut. Dan kriteria terakhir yaitu viability atau potensi kesinambungan secara ekonomis. Kriteria terakhir ini yaitu menguji apakah produk tersebut masuk akal secara bisnis. Produk yang layak tentunya adalah produk yang akan menghasilkan laba bagi perusahaan baik segera setelah peluncuran maupun dalam jangka waktu yang panjang. Kelayakan tentunya dapat dinilai dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, siapa yang akan eh, membayar ataupun membeli produk kita dan berapa jumlah yang mereka yang bersedia mereka bayar. Selanjutnya juga, dapatkah produk tersebut diproduksi dengan biaya yang memungkinkan penjualan dan memungkinkan penjualan yang akan menghasilkan keuntungan. Artinya, apakah unit ekonominya berpotensi untuk menguntungkan? Dan yang paling penting juga akankah produk tersebut menghasilkan keuntungan yang lebih berkelanjutan? Baik, boleh di next slide. Next slide, tolong. Oke, selanjutnya, jika hasil identifikasi masalah yang akurat telah kita lakukan, maka akan menghasilkan manfaat dalam problem yang berpeluang bisnis. Yang pertama, penentu kita dapat dijadikan sebagai penentu tujuan pembuatan bisnis. Yang kedua, sebagai pemicu solusi sebagai dasar value proposition. Selanjutnya menjadi panduan bekerja kita saat merencanakan bisnis model dari value tersebut. Selanjutnya juga dapat dijadikan sebagai alat validasi dari prototipe produk ataupun jasa dan model bisnis kita. Dan yang terakhir juga menjadi isi kampanye dalam pemasaran produk atau jasa tersebut. Slide selanjutnya.
Adapun langkah-langkah untuk menghasilkan problem berpeluang bisnis ini yang pertama yaitu kita melakukan list ataupun daftar awal problem dari setiap poin analisis lingkungan di bisnis kita. Yang kedua yaitu mencari apakah problem tersebut sudah ada solusi ataupun sudah ada yang menjadikannya sebuah bisnis dan apa kelebihan dan kelemahan dari bisnis tersebut. Next slide. Nah, adapun tahapan ketiga yaitu melakukan validasi melalui internet untuk seleksi problem yang berpeluang bisnis dengan kriteria yang telah dijelaskan tadi yaitu de- desirability, feasibility, dan viability. Dan yang keempat yaitu melakukan validasi lapangan survei langsung dan wawancara ataupun seleksi problem yang berpeluang bisnis dengan kriteria yang tersebut tadi telah dijelaskan. Next slide. Baik, adapun langkah yang terakhir kita dapat lakukan adalah memilih satu ataupun beberapa kombinasi problem yang paling berpeluang dari hasil validasi yang dilakukan. Jadi dari hasil validasi ini adalah kegiatan untuk mengecek ataupun membuktikan apakah ide yang kita pilih ini sudah tepat dan bisa berguna untuk konsumen. Boleh next slide. Selanjutnya yaitu identifikasi validasi problem yang telah dipilih. Yang pertama yaitu penjelasan problem. Penjelasan problem ini berupa kebutuhan ataupun celah dari mendapatkan celah yang berpeluang bisnis. Yang selanjutnya ada solusi existing yang dimana bila sudah ada bisnis tersebut yang menyediakan solusi ataupun bisnis yang sama, apa sih kekurangannya? Selanjutnya desirability, yaitu estimasi besar pasar yang berminat pada bisnis ini dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya untuk feasibility, estimasi tingkat kesiapan dan ketahanan kondisi lingkungan bisnis sumber daya struktur dalam jangka waktu yang lama. Estimasi kesiapan, ketahanan daya beli pasar, serta pembiayaan kita dalam jangka waktu yang lama. Jadi setelah melakukan validasi ini, kita akan menjadi lebih paham terhadap motivasi dan kebutuhan calon pelanggan untuk masalah yang sedang mereka hadapi. Sehingga kita akan tahu tentang target pasar, calon dan juga calon pelanggan kita. Dan tentunya produk atau solusi tersebut akan lebih pas untuk pelanggan ataupun konsumen. Boleh di next slide. Baik, itulah tadi beberapa paparan terkait problem berpeluang bisnis yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan materi terkait dengan problem yang berpeluang bisnis. Nah, untuk memperkuat pemahaman teman-teman terkait dengan materi yang telah disampaikan, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang kiranya memiliki pertanyaan, saya persilakan untuk menekan tombol raise hand. Baik, untuk penanya pertama kepada Kak Nur Diva, saya persilahkan. Masa?
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya bagaimana cara melakukan validasi terhadap masalah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk lebih memperjelas pertanyaannya boleh diketik di kolom chat ya. Mungkin untuk teman-teman lainnya yang kiranya masih bingung terkait dengan materi yang telah disampaikan, silakan untuk mengajukan pertanyaannya teman-teman. Yang lain. Selanjutnya kepada penanya kedua, kali saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Ataullah. Menurut saudari Akila, bagaimana cara kita menemukan problem dari suatu masalah jika dalam masalah tersebut kita sedang pusing? Baik, mungkin penanya terkendala jaringan ya teman-teman. Jadi untuk lebih memperjelas pertanyaannya mungkin boleh diketik di kolom chat. Dan untuk teman-teman lainnya yang kiranya masih bingung dengan materi yang telah disampaikan, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan pertama, saya persilahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan teman-teman. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Radifa, yaitu bagaimana cara melakukan validasi terhadap masalah yang berpeluang bisnis. Nah, baik, di sini menurut saya kita bisa melakukan validasi melalui dua cara utama. Yang pertama, validasi melalui internet, yaitu memeriksa apakah solusi atau masalah tersebut sudah ada ataupun melihat bagaimana kelebihan serta kelemahan dari solusi yang telah ada. Ini dapat dilakukan melalui validasi internet. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan validasi lapangan. Validasi lapangan ini berupa melakukan survei dan wawancara langsung untuk memahami apakah masalah tersebut memenuhi kriteria dari eh, ketiga kriteria problem yang akan berpeluang bisnis, yaitu kriteria desirability, feasibility, dan juga viability-nya. Hmm. Mungkin itu jawaban yang dapat saya berikan. Apakah bisa diterima oleh saudari Radifa? Baik, saya kembalikan kepada penanya. Apakah jawabannya sudah jelas ataukah masih ada tanggapan lebih lanjut? Baik, teman-teman sekalian, sepertinya penanya terkendala dari segi jaringan. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan kedua.
Pada pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, saudari eh, Muhalif Reski. Pertanyaannya itu bagaimana cara menyelesaikan suatu problem SDM yang kurang berkompeten dalam berbisnis. Nah, dalam mengatasi masalah SDM atau sumber daya manusia yang kurang kompeten dalam berbisnis, tentunya kita memerlukan strategi yang terstruktur, melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi, yaitu melakukan penilaian terhadap kompetensi yang dibutuhkan oleh bisnis kita, terutama dalam peran-peran kunci ataupun yang memegang peranan penting dalam bisnis tersebut. Yang kedua, yang paling penting adalah melakukan pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan ini dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Yang ketiga, kita juga bisa menerapkan program mentoring dan coaching. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan penilaian berkala dan umpan balik. Yang selanjutnya, kita juga bisa melakukan rekrutmen berbasis kompetensi, rotasi pekerjaan dan pengalaman lapangan, membangun budaya pembelajaran, dan yang terakhir yaitu berkolaborasi dengan institusi pendidikan. Ya, jadi dengan menerapkan langkah-langkah di atas, bisnis tentunya dapat suatu pebisnis diharapkan dapat mengatasi masalah SDM yang kurang kompeten ini dan menciptakan tim yang lebih produktif, terampil, dan siap menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaannya. Apakah bisa diterima? Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada penanya, apakah jawabannya sudah jelas ataukah masih ada tanggapan lebih lanjut? Baik, teman-teman sekalian, sepertinya penanya terkendala dalam segi jaringan. Nah, berdasarkan hasil diskusi tadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan memastikan bahwa suatu produk diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan dapat diciptakan dengan teknologi dan sumber daya yang ada atau mudah diperoleh dan akan menguntungkan perusahaan dan akan menguntungkan perusahaan dapat memaksimalkan peluang keberhasilannya dengan dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke sesi foto bersama, saya persilakan kepada admin untuk mengirimkan link sosial media Rumah BUMN Makassar, kemudian informasi terkait e-katalog dari divisi digital marketing dan juga redeem code pada pelatihan kali ini. Nah, bagi teman-teman yang kiranya belum follow akun Instagram, TikTok, dan juga subscribe dari YouTube Rumah BUMN, teman-teman boleh mengakses link yang telah dikirimkan oleh admin. Dan juga bagi teman-teman peserta yang memiliki usaha, silahkan untuk mendaftarkan produknya di e-katalog UMKM, di mana ini menjadi kesempatan untuk teman-teman memperluas jangkauan bisnis dan juga berpeluang untuk mengikuti berbagai event seperti bazar, pameran, dan juga expo. Untuk admin, mungkin link-link yang saya sebutkan tadi boleh bantu untuk dikirim di kolom chat. Baik teman-teman sekalian, adapun dari dalam code untuk pelatihan kali ini yaitu BNP21. Nah, selanjutnya saya akan membacakan panduan untuk mendownload e-sertifikat. Jadi pertama-tama teman-teman perlu untuk login di akun UMKM terlebih dahulu. Di akun link UMKM terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman silahkan untuk mengklik titik tiga pada bagian profil, kemudian klik akses sertifikat saya. Nah, setelah itu teman-teman silahkan untuk memasukkan hidden code yang telah saya sebutkan dan mengisi link kuesioner terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman memasukkan redeem code dan juga menjawab kuesioner, teman-teman boleh langsung untuk mendownload sertifikatnya dalam bentuk PDF. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri sesi pelatihan kali ini, mungkin untuk teman-teman yang tidak terkendala jaringan, silahkan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Dan juga kepada teman-teman, saya Radika Putri Maharani, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radisha bisa minta tolong nanti di screenshot kan. Radisha Ya, Kak. bisa minta tolong di screenshot kan kalau 20 orang nanti.